ini berasal dari petani ataupun distributor bahan pangan. Yang kedua ada supplier seperti tepung, mentega, gula, ragi, susu, dan lainnya sebagai bahan tambahan untuk adonan-adonan. Yang ketiga ada supplier kemasan seperti box, plastik, ataupun yang lainnya. Yang keempat ada mitra jasa pengiriman. Mitra jasa pengiriman ini seperti GoFood, ShopeeFood, ataupun GrabFood. Kajian utama meliputi produksi donat ubi ungu, pengemasan, dan distribusi yang efektif. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, disertai dengan promo dan diskon untuk menarik pelanggan. Selain itu, partisipasi dalam bazar kuliner membantu memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga ada case sukses bidang tertempat. Yang pertama, bahan baku berkualitas merupakan sumber daya utama minyak seperti tepung, mentega, telur, ragi, susu, ataupun gula. Yang kedua ada peralatan produksi mencakup seperti kompor, wajan, sealer, ataupun mixer. Yang ketiga tenaga kerja. Tenaga kerja ini seperti yang membuat donat, media sosial, ataupun kurir juga ada. Yang keempat ada tempat produksi. Tempat produksi ini merupakan tempat pembuatan donat. Yang harus memenuhi kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan. Yang terakhir, yang kelima ada media sosial dan platform e-commerce seperti Instagram, TikTok, Facebook, GrabFood, ShopeeFood, ataupun GoFood, dan media sosial lainnya. Selanjutnya di sini ada value proposition. Donat ubi ungu ini menawarkan varian rasa yang sehat, lezat, bergizi dengan harga yang terjangkau, namun tetap mempertahankan kualitas produk yang premium. Dilengkapi dengan topping unik, donat ubi ungu ini hadir dalam kemasan menarik sehingga cocok sebagai pilihan cemilan sehari-hari. Karena tidak menggunakan pengawet, donat ubi ungu ini tidak cocok dijadikan sebagai oleh-oleh jarak jauh. Namun, donat ubi ungu ini tetap dapat dipesan secara online dengan layanan antar untuk dinikmati secara langsung. SWOT dari produk donat ubi ungu. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami ini yang pertama memiliki inovatif dari produk itu sendiri, kemudian memiliki nilai gizi yang tinggi, memiliki rasa yang khas. Untuk weakness atau kelemahan dari produk donat ubi ungu, yang pertama itu keterbatasan bahan baku, yang kedua itu produksinya yang lebih lama, kemudian daya simpan yang tidak dapat dilakukan dalam masa yang panjang karena menggunakan bahan alami. Untuk opportunitiesnya yaitu yang pertama dapat menjadi tren makanan sehat, kemudian dapat menjadi produk yang inovatif, kemudian dapat bergabung dengan kemitraan UMKM dan dapat dipromosikan melalui jejaring sosial media. Untuk threats atau ancaman dari produk donat ubi ungu, yang pertama itu tren pasar yang mudah berubah-ubah, kemudian harganya lebih mahal dari donat pada biasanya, dan yang terakhir itu karena bersaing dengan produk donat yang terbuat dari bahan yang lebih mudah untuk dicapai. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ada beberapa, yaitu yang pertama adalah diskon untuk pembeli yang terbanyak, yang artinya memberikan potongan harga untuk pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Yang kedua ada promo bundling dan event khusus, yaitu menawarkan paket produk dengan harga yang lebih hemat dan mengadakan acara eksklusif. Yang ketiga ada interaksi aktif di media sosial, memberikan giveaway atau sesi tanya jawab, Q&A, dan polling. Yang terakhir ada memberikan respon yang cepat dan profesional kepada pelanggan. Saluran distribusi yang digunakan mencakup media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan secara digital, selain itu produk dapat dipesankan melalui layanan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Nah, penjualannya juga tuh dilakukan secara langsung dengan melitipkan produk itu di kios atau bazar. Nah, memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin membeli secara langsung. Selanjutnya ada customer segment. Di sini ada anak sekolah dan juga mahasiswa. Kami berencana akan menitipkan donat ubi ungu kepada kantin-kantin sekolah maupun kantin fakultas. Kemudian selanjutnya ada pencinta makanan berbahan dasar ubi. Selanjutnya yang terakhir ada komunitas pencinta kuliner dan makanan sehat. Selanjutnya ada kas struktur. Kas struktur ada beberapa, yaitu ada biaya bahan baku yang meliputi biaya tepung, biaya ubi, biaya minyak, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya produksi dan operasional. Yang ketiga ada biaya kemasan dan branding. Dan yang terakhir ada biaya pemasaran seperti iklan dan promo.
pendapatan dari donat ubi ungu itu sendiri, yang pertama dapat dihasilkan dari penjualan melalui booth atau bisa dipromosikan melalui platform Instagram dan juga TikTok. Kemudian dapat juga dengan menggunakan reseller atau dengan menggunakan selebgram. Kemudian bisa juga menggunakan event-event atau bazar-bazar untuk memperkenalkan produk donat ubi ungu itu sendiri. Dan yang terakhir dapat melakukan pemesanan dengan custom order. Custom order itu sendiri yaitu pelanggan dapat memesan sesuai dengan permintaan topping apa yang ingin digunakan dalam pemesanan donat ubi ungu itu sendiri.